Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu untuk kita semua. Nah, kita ketemu lagi hari ini di minggu yang baru. Sepertinya ini masih awal minggu ya di bulan Juni. Ada kakak-kakak yang tahu ini tanggal berapa, Kak? Tanggal 6, iya. Karena ini masih minggu pertama, kakak mau adik-adik sekolah minggu lebih semangat, lebih ceria. Kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus dan Yesus Pokok Kitalah Carangnya. Setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Iya, kakak undang adik sekolah minggu untuk duduk kembali. Kita duduk dengan disiplin, kita mau masuk ibadah supaya dipersiapkan Alkitab, Kidung Jemaat, buku ND. Dipersiapkan juga persembahannya. Oh iya, jangan lupa, kita juga harus mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allah.
Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah bagi kita pada minggu ini, yaitu titah ke-8 beserta maksudnya. Marilah kita mendengar teman kita mengucapkannya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha atau niaga sama manusia. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Taurat Allah. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, selanjutnya mari kita buka Kidung Jemaat kita dari nomor 363 ayat 1. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan bagi kita di minggu ini tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Maha Kuasa, Khalik Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini, yakni firman-Nya yang tertulis dalam Kitab Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Silakan dibuka Alkitabnya, Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, tadi lagu kita, lagu pembuka ada disebutkan Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Kalau carangnya ini, carang atau cabang atau tunas itu terpisah dari pokoknya, pasti lama-kelamaan carang itu akan layu, kemudian akan kering, dan dia tidak berguna lagi. Maka supaya carang itu bisa bertumbuh, berbunga, dan berbuah, dia harus selalu menempel ke pokok itu. Demikian jugalah kita, anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa tinggal di dalam Tuhan, supaya kita bisa hidup bertumbuh dengan baik dan berbuah di dalam Tuhan. Tidak ada yang bisa kita lakukan apapun tanpa campur tangan Tuhan Allah kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan tidak bisa kita kerjakan tanpa campur tangan Tuhan Allah. Untuk itu kita harus tinggal senantiasa di dalam Tuhan supaya dapat bertumbuh dengan baik.
Adik-adik sekolah minggu, tinggallah terus di dalam Tuhan, supaya dalam tumbuh kembangmu Tuhan campur tangan, dalam sekolahmu Tuhan campur tangan, dalam pekerjaan rumahmu pun Tuhan campur tangan, dan dalam setiap aktivitasmu sehari-hari Tuhan campur tangan. Kita semua disebutkan berasal dari Allah. Kita yang berasal dari Allah akan diberkati oleh Allah. Karena apa? Karena kita adalah milik pusaka Tuhan yang dititipkan pada orang tua kita di dunia ini. Saya, adik-adik semua, kita adalah milik pusaka Tuhan yang dititipkan kepada orang tua kita. Disebutkan dalam firman Tuhan tadi, kita adalah bagaikan anak panah di tangan pahlawan. Adik-adik, apakah mengenal anak panah? Itu adalah anak panah untuk busur yang biasanya dipakai untuk senjata. Kalau ini dibidik dengan tepat, dapat membunuh musuh, dapat mengalahkan musuh. Nah, kita disebutkan sebagai anak-anak panah di tangan pahlawan, di tangan Tuhan. Maka kita harus dipersiapkan dengan tepat, dibidik dengan tepat, supaya kita dapat mengalahkan apapun yang ada di hadapan kita, yang termasuk mengalahkan musuh-musuh kita. Maka firman Tuhan pada hari ini mau menegaskan kepada kita semua, hiduplah terus dalam campur tangan Tuhan. Karena 3 alasan. Hiduplah terus dalam campur tangan Tuhan karena alasan yang pertama, kita ini milik kepunyaan Tuhan. Jadi kita tidak boleh lagi suka-suka kita atas diri kita sendiri. Lagu kita sekolah minggu berkata, suka-sukamu Tuhan, bukan suka-suka kita lagi atas hidup kita. Sukaku ini, aku mauku ini, nggak boleh lagi. Karena kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan, maka kita harus mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Nggak boleh sesuka diri kita sendiri lagi. Kemudian yang kedua, hiduplah terus dalam campur tangan Tuhan karena kita memiliki masa depan yang baik. Kita memiliki masa depan yang baik, maka kita harus senantiasa melibatkan Tuhan di dalam mencapai masa depan yang baik itu. Harus senantiasa melibatkan Tuhan. Tidak boleh hanya pintar otaknya, tapi sedikit kerohaniannya. Harus berimbang. Pintar otaknya, kuat imannya di dalam Tuhan. Itulah cara-cara kita untuk mencapai masa depan yang baik itu, yang telah dipersiapkan Tuhan bagi kita. Sehingga kita sebagai sama seperti sebuah anak panah yang sudah dibidik dengan tepat, sehingga dia memperoleh masa depan yang baik di hadapannya. Yang ketiga, ini yang terakhir, hiduplah terus dalam campur tangan Tuhan karena bersama Tuhan hidupmu akan bahagia. Bersama Tuhan hidupmu akan bahagia. Baik dalam gagal maupun dalam keberhasilan, kau akan dapat berbahagia karena bersama-sama dengan Tuhan. Ketahuilah adik-adik, gagal tanpa bersama dengan Tuhan akan menghasilkan putus asa. Berhasil tanpa bersama dengan Tuhan akan membuatmu jatuh ke dalam kesombongan. Maka yang paling baik bagimu adalah tetaplah hidup bersama dengan Tuhan untuk mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu. Kami anak-anak-Mu telah menerima ajaran tentang kehidupan kami kini dan masa yang akan datang. Kami ini adalah milik pusaka Tuhan, maka kami harusnya tidak mengikuti kehendak kami sendiri lagi, tapi kehendak-Mu lah yang Tuhan yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, kiranya Engkau senantiasa campur tangan dalam kehidupan kami, campur tangan dalam tumbuh kembang kami, campur tangan di sekolah kami, campur tangan di pelajaran kami di rumah, campur tangan dalam setiap aktivitas kami sehari-hari. Karena kami percaya jikalau Engkau bersama-sama dengan kami dan turut campur tangan dalam kehidupan kami,
maka kami akan memperoleh kebahagiaan. Tuhan, kuatkanlah kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi orang tua kami, berikan umur panjang, kesehatan dan rezeki atas kehidupan mereka. Bagi guru-guru kami di gereja dan di sekolah, berkati mereka ya Tuhan, senantiasa memperoleh hikmat dan sukacita dalam kehidupan mereka. Berkati juga saudara-saudara kami, anak sekolah minggu dimanapun mereka berada pada saat ini. Walau sudah lama kami tidak boleh bertemu dengan mereka, Tuhan, berkatilah mereka semua supaya dalam keadaan sehat-sehat saja. Dengarlah doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Berikan dengan jujur, uangnya jangan dilipat-lipat. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 754 ayat 1. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai ketemu minggu depan.